Hey, haleluya, shalom. Selamat hari Minggu. Mari datang di hadapannya dengan penuh ucapan syukurmu. Menarilah bagi Raja kita. Menarilah bagi Dia, Allah yang perkasa. Come on. Everybody sing with me, come on. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memujimu, ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh yeah. Come on, dengan pujian ini bagi Dia. Let's go. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku kan nari seperti Raja Daud. Puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Senang sekali kita berdua dapat menyambut Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang tetap setia mengikuti ibadah GB Ebenezer. Terima kasih untuk supportnya. Kami menyambut Bapak, Ibu mungkin yang baru pertama kali bergabung di Selamat ibadah. bergabung. Ya, selamat Tuhan bergabung. memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Di sini ada nomor hotline yang bisa dihubungi. Silakan menghubungi nomor hotline, bahkan ada barcode yang bisa di-scan. Dan juga ada GB Ebenezer 67 melalui Instagram. Di situ ada info-info, ada Linktree, silakan klik. Di situ ada info-info yang bisa diikuti, baik ibadah seperti ini maupun ibadah-ibadah kategorial yang Jadi lainnya. sekarang kita memanfaatkannya namanya dunia medsos ya. Sekarang serba online semuanya ya. Jadi buat Bapak Ibu sekalian mendapatkan informasi itu semua sudah ada di Instagram gereja kita ya. Melalui Linktree dan juga form-form yang sekarang yang diisi sekarang tinggal klik Kita udah saja. paperless, jadi sini semua online. Termasuk juga pendaftaran untuk baptisan ya. Kita bulan November ini ada baptisan, sudah bisa bertanya di situ dan segala informasi. Formulir semuanya doa, berada di tempat itu, formulir semua doa. silakan yang mau menikah, diisi. Menikah. yang ingin mendapatkan pelayanan penyertaan anak, mau menjadi anggota pun juga atau jemaat, silakan membuka Linktree di Instagram gereja. Ya, puji nama Tuhan. Dan adik-adik tetap semangat, selalu mengikuti Ebenezer melalui online service. Jadi Ebenezer anak-anak Kids. belum bisa ibadah secara onsite belum ya. bisa, nanti sabar ya, sebentar lagi nanti kalau sudah ada peraturan baru dari pemerintah. Kita akan mengadakan ibadah secara onsite, tapi masih menunggu peraturan regulation dari pemerintah. Ya, kemungkinan kan sudah bisa untuk vaksin juga ya, lagi ini lagi diusahakan. diupayakan. Kita akan melihat bagaimana hasil dan terus berdoa supaya Indonesia semakin lebih baik. Amin, puji nama Tuhan. MPU tetap ada di jam 3 sore. Tetap semangat, anak-anak muda tetap selalu menjadi berkat. Amen. Bagikan linknya. Dan sepanjang bulan ini kita ada tema yang baru, The Battle. Jadi silahkan terus menjadi berkat dan menjadi pemenang di dalam Kristus. Amin. Dan ibadah wanita kemarin sudah di-upload juga di... Siapa yang melayani kemarin? Pastor Julita Manik. Ibu Julita Manik. Ya, para wanita silakan yang mungkin kemarin belum bisa mengikuti ibadah, boleh dibuka YouTube GB Ebenezer Official. Di situ tetap ada ibadah wanita yang bisa diikuti. Puji nama Tuhan. Dan kita tetap ada setiap hari Kamis ada prayer for miracle death. Di Zoom meeting Zoom jam 7 malam. Yang sangat-sangat memberkati. Kita berdua pun sangat diberkati ya. Jadi ada kesaksiannya, ada sharing firman Tuhan yang kita berdoa bersama. Ya, puji Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu fokus dengan masalah pribadi kita, jadi orang yang suka mengasihi diri. Kita merasa orang yang paling malang di dunia. Kita punya beban banyak, tapi kalau kita sama-sama berdoa dan kita mendoakan juga beban persoalan orang lain, kita tahu bahwa kita sama-sama sebagai anggota tubuh Kristus saling menopang, saling menguatkan support, saling mendoakan. Saya yakin saudara, kalau kita ikut sama-sama doa, kita akan merasa ada saudara Siman yang mendukung doa buat kita. Kita pun juga mendoakan, kita saling mendoakan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa.
biasa. Puji Tuhan. Jadi kita berdua menunggu kedatangan di Prayer for Miracle ya, Zoom meeting. Zoom meeting. Silakan join di ibadah tersebut. Puji nama Tuhan. Dan di sini juga tetap masih kita adakan ibadah secara dua format ya, seperti sekarang ini, bahkan nanti juga ada live streaming ya Det ya. Dan ada kehadiran jemaat. Jadi jemaat. Orang bilang pakai istilahnya ibadah hybrid ya. Hybrid, jadi sama di rumah dan yang di gereja tetap bisa mengikuti ibadah bersama-sama. Jadi kami sangat rindu juga, mungkin ada yang juga yang kepingin ikut ke gereja, ayo silakan di sini melalui Linktree tadi. Tapi ada persyaratannya ya. Jadi harus isi dulu formnya. Ya, di Linktree ada persyaratannya di Linktree-nya baru bisa datang. Jadi mohon maaf tidak bisa langsung datang, kalaupun datang harus ngisi form juga ya. Iya betul. Gitu. Jadi lebih amannya adalah isi dulu form. Ya, selalu kita akan broadcast melalui sekretariat, bahkan juga di Instagram kita selalu infokan. Nanti ada form on-site registration. Silakan ikuti semua step-stepnya. Dan untuk beberapa kali ini kita sudah mengadakan ibadah on-site ya, Det ya. Puji nama Tuhan, semakin banyak yang rindu untuk beribadah dan kami tetap mengikuti, menunggu kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amen. Ya, tetap selalu kita menghimbau untuk vaksin, karena saya lihat semua kita akan pergi kemana-mana harus vaksin ya Det ya. Jadi di gereja pun juga masuk ada aplikasi Peduli Lindungi. Peduli Lindungi ya, sangat memudahkan. Di situ juga kita bisa scan di barcode Peduli Lindungi. Jadi kita sangat menunggu kedatangan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Puji nama Tuhan. Dan kita akan masuk di ibadah pada hari ini. Kita percaya lawatan Tuhan dengan tema The Battle. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita supaya kita pasti jadi pemenang bersama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami umat-Mu siap beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Biarlah lawatan Tuhan kuasa Allah Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Baik kami yang beribadah di rumah masing-masing, dimanapun kami ada, kami percaya kehadiran-Mu, lawatan-Mu Tuhan Yesus Engkau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Khususnya Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Amos Hosea, yang siap menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu nyata bagi hamba-Mu, supaya lewat pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini, kami diberkati, kami dilawat oleh Tuhan, kami dihiburkan, dan kami semakin kuat di dalam Engkau. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pujian, yang akan memainkan musik, mulmet soundnya Tuhan Yesus, kami letakkan dalam tangan kasih-Mu, supaya seluruh hamba-hamba Tuhan yang bertugas diurapi, diberkati oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Bahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang siap beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang menghadapi jalan buntu Engkau buka jalan bagi mereka, supaya perjumpaan kami secara pribadi dengan Engkau mendatangkan kuasa Allah, mujizat Allah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah kami mulai dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Happy Sunday Jemaat GBI Ebenezer. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari sama-sama kita satukan hati dan roh kita untuk memuji dan menyembah Allah Bapa kita, karena Dia layak untuk menerima setiap puji-pujian dari kita semua. Amin. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja.
penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, biarlah berkenan
bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Puji Tuhan, saya meyakini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu pergumulan yang sudah hadapi pada saat ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menolong kita. Kalau kita berseru kepadanya, maka pertolongan Tuhan terjadi buat setiap kita. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga pada waktu kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami melakukan firman Tuhan, maka sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kami. Yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami punya masalah Tuhan berikan kami jalan keluar, pertolongan, mujizat, keajaiban terjadi dalam kehidupan kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Sekali lagi shalom. Silakan duduk sekalian. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal 4, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. The battle. Kita punya tema pada bulan ini tentang peperangan dan bagaimana kita memenangkan peperangan rohani dengan senjata Allah yang namanya pedang Roh Kudus, yaitu firman Tuhan. Mari kita baca dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan, kita yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman dan menyimpan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam salah satu channel YouTube saya, saudara, bagian topik yang saya bicarakan, saudara, ada bagian di mana saya bicara tentang apa sebabnya gereja ditutup. Nah, ini sebabnya gereja ditutup, saudara. Saya memberikan fakta gereja di Jerman. Ada gereja yang akhirnya dibeli oleh komunitas muslim dan dijadikan tempat ibadah, bukan gereja lagi. Di Perancis, gedung gereja berubah menjadi tempat sholat umat Islam yang dipakai setiap hari Jumat. Gereja Protestan di Belanda diperkirakan tahun 2050 akan lenyap. Dan di Inggris, saudara, diperkirakan orang-orang di Inggris sudah mulai kehilangan semangat untuk beribadah. Sehingga hasil survei mengatakan in Britain there are more 4 times more Muslim attending Mass on Friday than Anglicans attending church on Sunday. Berapa gereja, saudara, sudah ditutup dan berubah jadi masjid. Sudah lihat ini berapa gereja, saudara, yang ada di Bolton, yang ada di London, yang ada di Didsbury, yang ada di mana lagi nih, saudara, New Peckham. Yang sudah lihat nih, ya ini gereja-gereja, saudara, yang sudah tidak ada lagi jemaatnya, ditutup, dijadikan masjid. Diperkirakan, saudara, tahun 2067 will be the end of British Christianity. Saudara, diteliti apa sebabnya gereja ditutup. Kalau kita bicara di masa pandemi kan, gereja ditutup karena ada yang namanya pandemik. Kalau di beberapa daerah di Indonesia, saudara, gereja ditutup karena ada kelompok-kelompok orang yang tidak suka kepada gereja. Gereja ditutup, dipaksa ditutup, saudara. Kita pasti tahu ada banyak kasus yang seperti ini. Tetapi, saudara, kenapa gereja di Eropa, gereja di Inggris, gereja di Jerman, gereja di Belanda, gereja di Prancis, gereja-gereja yang dulunya memiliki kapasitas daya tampung jemaat yang besar, saudara, ditutup. Saudara, ini sebabnya. Dikatakan dalam sebuah penelitian, karena gereja-gereja di Eropa, ini masalah utamanya, saudara. Gereja-gereja di Eropa, mereka sudah tidak lagi percaya firman Tuhan. Mereka tidak percaya lagi namanya ketuhanan Yesus. Karena mereka, saudara, menjadikannya namanya rasio, yang menjadi logika, yang namanya kepintaran manusia, saudara, itu lebih tinggi daripada namanya Alkitab firman Tuhan. Makanya ada yang mengatakan, Graham Machen mengatakan, musuh utama sekarang kini dari kekristenan adalah liberalisme. Apa itu liberalisme? Liberalisme adalah penekanan pada pengenalan manusia. Iman harus lulus tes pengenalan manusia dan penemuan ilmiah. Pendiri Gereja Betel Indonesia, pendiri gereja ini, saudara, pendeta Dr. Senduk Om Ho, sudah kasih warning jauh-jauh hari bahwa liberalisme adalah paham yang memberi paham bebas berpikir dan berkata dan bertindak sesuai dengan pendapat sendiri. Apa yang tidak cocok dengan akal atau rasio harus ditolak. Makanya Gereja Betel Indonesia punya pengakuan iman, saudara, mempercayai Alkitab yang lama dan perjanjian baru diinspirasikan dari Roh Kudus. Di Gereja Betel Indonesia, di gereja ini, di gereja-gereja yang bertumbuh, yang berbuah,
yang berdampak, yang jadi berkat, yang menangkan jiwa, yang terus growing adalah gereja-gereja yang mempercayai firman Tuhan. Mempercaya Alkitab adalah firman Tuhan. Saudara, kenapa liberalisme itu membunuh gereja? Menutup gedung-gedung gereja yang besar saudara di Eropa, termasuk juga di Amerika dan Kanada. Karena liberalisme menjadikan akal di atas firman Tuhan. Logika, kepintaran, kecerdasan manusia di atas firman Tuhan. Saudara, kalau kita bicara tentang perlengkapan senjata Allah, maka dari seluruh perlengkapan senjata Allah, satu doang yang dipakai untuk menyerang. Ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kaki berkasutkan kerelaan untuk beritakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, itu untuk defense, untuk melindungi seorang prajurit. Ya kalau sudah lihat ini gambarnya ya, ini gambarnya the army of God, ini di gambarannya. Maka cuma satu senjata saja yang dipakai untuk menyerang. Yang lainnya ketopong, baju zirah, ada namanya perisai. Itu semua untuk defense, untuk pertahanan. Tapi satu saja senjata yang dipakai untuk menyerang, yaitu pedang. Dan Alkitab berkata saudara dalam Efesus pasal yang ke-6, itu adalah pedang roh. Firman Tuhan. Bagaimana kita menangkan peperangan rohani saudara? Kita lihat gereja-gereja di Eropa, gereja-gereja di Amerika, gereja-gereja di Barat. Yang sudah tidak lagi memakai yang namanya pedang roh. Yang sudah tidak percaya lagi namanya kebenaran firman Tuhan. Gereja-gerejanya kehilangan jemaat. Gereja-gereja yang tidak pernah lagi menangkan jiwa. Sudah tahu itu adalah siasatnya si iblis. Jadi kuasa kegelapan iblis memakai satu strategi supaya gereja Tuhan jangan percaya lagi pada firman Tuhan. Sehingga gereja-gereja dengan sendirinya tutup. Bagaimana kita menggunakan pedang roh itu firman Tuhan dalam peperangan rohani. Karena kita menemukan saudara ada dua hal penting. Bagaimana kita menggunakan firman Tuhan, pedang roh untuk memenangkan peperangan rohani. Yang pertama adalah rema firman Tuhan. Di dalam Matius pasal yang keempat kalau saudara baca, mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara akan menemukan di situ bagaimana Tuhan Yesus memenangkan peperangan rohani. Kalau saudara baca baik-baik ayat yang keempat, ayat 7 dan ayat 10. Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan sebagai senjata. Untuk apa? Mematahkan, mengalahkan si pencoba, si iblis itu. 3 kali Tuhan Yesus berkata ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. It is written, it is written, it is written. Ada perbedaan antara pencoba dengan ujian. Pencobaan itu dari iblis bersifat negatif dan membuat manusia berdosa. Tapi ujian itu dari Tuhan bersifat positif membuat kita bertumbuh. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, saudara, setiap orang percaya pasti akan mengalami pencobaan. Kalau saudara baca dalam Alkitab, pencobaan si iblis, strateginya, caranya, metodenya sama, itu aja. Metodenya atau caranya adalah apa? 3 hal. Pakai kebutuhan fisik. Dalam Kejadian pasal yang ketiga pakai buah. Kepada Tuhan Yesus, mencoba Yesus ketika sedang berpuasa, pakai yang namanya godaan supaya Yesus mengubah yang namanya batu jadi roti, pakai roti. Kalau sekarang pakai Chien Fulus Hapeng Health Money. Makanya ada lagu sekolah minggu berkata, apa yang dicari orang uang. Nah, itu dia, betul. Itu metodenya iblis dari dulu. Pakai yang namanya kebutuhan fisik. Keuntungan pribadi. Dia mengatakan kepada Hawa, kalau kau makan buah itu engkau tidak akan mati. Personal gain. Tuhan Yesus mendengar perkataan dari si iblis, si pencoba itu. Jatuhkan dirimu dari bubungan wait Allah, kakimu tidak akan terantuk batu. Sama saudara sekarang. Namanya iblis selalu membuat manusia saudara jadi selfish. Pejabat-pejabat, orang-orang yang harusnya memerintah, memimpin rakyat dengan berkeadilan, menolong rakyat miskin. Tapi yang terjadi adalah apa? Korupsi, itu keuntungan pribadi. Dalam pernikahan juga begitu. Iblis membuat suami jadi suami yang selfish. Pagi-pagi bukan istri yang disayang-sayang, tetapi mogenya yang baru itu yang disayang-sayang. Lebih mendingan kepentingan istri sendiri. Saya pernah melayani ada suami istri yang ribut karena istrinya protes. Suaminya ini hobi mobil yang off-road itu. Jadi mobil itu ditinggiin, istrinya naik harus pakai tangga. Bayangkan, ini kan suami yang selfish. Demikian juga ada istri-istri yang selfish. Yang kerjanya sebelum pandemi adalah apa? Dari satu arisan, reuni, TK, SD, SMP, SMA sampai dulu teman-teman kuliah kumpul. Itu aja dia balik. Mementingkan diri sendiri.
Metodenya iblis adalah apa? Kekuasaan, kemuliaan. Dia berkata kepada si Hawa akan menjadi seperti Allah kalau makan buah yang Tuhan larang itu. Dia menawarkan kepada Yesus kerajaan dunia dan kemegahannya. Jadi pencobaan dari si iblis, peperangan rohani kita hadapi itu aja. Tetapi saudara, manusia jatuh, manusia kalah, orang Kristen jatuh, itu juga saudara masalahnya. Bagaimana kita menggunakan yang namanya pedang roh firman Tuhan untuk memenangkan peperangan rohani. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 4 ayat yang keempat, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, bahasa Yunani rema, yang keluar dari mulut Allah. Saya akan menggunakan istilah ini, istilah rema. Karena kenapa? Karena kalau kita baca dalam Efesus 6 ayat yang ke-17, pedang roh itu firman, dipakai kata Yunani rema, remanya Allah. Firman Tuhan terbagi dua, ada namanya logos dan rema. Kata Yunani ini dipakai, ini berbeda. Yang namanya rema dipakai dalam Roma 10 ayat 17. Iman timbul. So, then faith comes by hearing and hearing the words. Kata the words itu rema. The word of God. Kenapa ada banyak orang Kristen imannya tidak bertumbuh? Karena dia tidak mendapatkan rema. Dia punya Alkitab. Di handphonenya ada aplikasi Alkitab. Tapi tidak mendapatkan rema. Kami pun para hamba-hamba Tuhan, kalau berkhotbah harus berdoa. Minta penerangan rohani, mendapatkan rema. Sehingga saudara, yang disampaikan adalah firman yang hidup. Yang membuat orang berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam Kristus Yesus. Saudara baca dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Kalau kita tinggal di dalam, kalau Tuhan tinggal dalam kita, dia dalam aku. If you abide in me and my words, dipakai di sini rema, abide in you. Ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Yang dipakai dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 adalah kata firman dan rema. Apa perbedaannya logos dan rema? The difference between logos and rema adalah apa? Yang namanya logos itu keseluruhan firman Tuhan secara umum, general. Tapi rema adalah specific spoken word for specific time and person. Bersifat personal. Lihat lagi saudara pengertian ini. Rema is refer to the instant personal speaking of God to us. Rema ada yang mengatakan seperti kayak sebuah, saya pakai istilah yang biasanya orang suka pakai walaupun di dalam dunia teologi ini dipakai istilah berbeda. Semacam kayak pewahyuan dari Allah kepada manusia. Rema is the first of person of scripture that the Holy Spirit brings to our attention with application to current situation or need for direction. Jadi kita membutuhkan rema untuk apa? Menangkap rohani. Karena iblis kan tadi saudara pakai metode menawarkan yang namanya kebutuhan fisik. Pada saat seseorang saudara, apalagi tengah situasi seperti begini, membutuhkan pekerjaan, bayar hutang. Ya, kami setiap hari Kamis saudara, di Zoom meeting ada prayer for miracle. Selalu ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dan kami bersyukur saudara. Sahabat baik kami, Pak Daniel dan Ibu Yanti bersaksi. Waktu yang lalu di Zoom meeting. Bagaimana mereka setiap bulan harus bayar utang yang cukup besar. Jumlahnya gak main-main. Di atas 100 juta tiap bulan mereka harus bayar. Mereka punya usaha bisnis restoran. Saudara, puji Tuhan. Pak Daniel dan Ibu Yanti dapatkan rema. Untuk apa? Selalu bersyukur. Ajaib. Tuhan buka jalan dengan cara yang luar biasa. Ada orang yang tiba-tiba dengan murah hati bisa memberikan pinjaman. Bahkan Tuhan buka jalan lagi untuk satu usaha bisnis. Dan Tuhan berkata kepada mereka bahwa Tuhan akan campur tangan secara khusus dalam kehidupan mereka, dalam memelihara hidup mereka, menyelesaikan masalah hutang piutang mereka. Jadi saudara, ini namanya rema. Seringkali ketika kita saudara dalam peperangan rohani, si iblis datang dan berkata, kamu kan butuh jodoh. Dan banyak anak-anak Tuhan kejebak. Tidak mendapatkan rema dari Tuhan untuk pasangan hidupnya. Yang terjadi adalah apa saudara? Asal pilih jodoh. Saya suka berkata kan saudara, khususnya orang-orang muda. 10-20 siapa aku, 20-30 siapa kamu, 30 kata siapa saja. Bukan rema yang dari Tuhan tindakannya. Pilihannya bukan dari Tuhan. Jadi perlu saudara kita mendapatkan rema. Ini adalah word of God yang bersifat apa saudara? Bersifat instant speaking from God.
comes to us within and is based on the constant written word of God. It's by the Rhema words that we can know God subjectively and experientially. Jadi secara khusus saudara, Tuhan bicara buat kita. Secara subjektif. Jadi bisa saja dalam sebuah kebaktian, ketika pendeta berkhotbah, si A dapat remanya dari firman ini. Si B remanya dari firman yang berbeda. Berapa ayat firman Tuhan? Saya berapa kali saudara, kalau ibadah sebelum pandemik, ya di gedung gereja Ebenezer, kami mengundang rekan-rekan hamba Tuhan berkhotbah. Isi saya bisa mengatakan, wah tadi saya dapat firmannya di sini. Saya berkata saya dapatnya di sini. Itu rema. Itu rema. Kita bisa sama saudara baca satu bagian Alkitab. Tapi bisa berbeda saudara cara Tuhan berbicara buat kita. Secara khusus itu yang namanya rema. Dan tidak boleh dipakai saudara yang namanya Alkitab Logos itu untuk kita aplikasikan. Di Korea saudara ada kisah anak-anak remaja Kristen yang tewas tenggelam di sebuah sungai. Mereka mengutip Matius 14 ayat 29. Jadi ini anak remaja saudara. Mereka mau ibadah KKR di sebuah gereja. Nah sungai itu biasanya di musim kering, musim kemarau, gak ada airnya. Jadi rupanya waktu itu bukan musim kemarau, jadi musim penghujan. Jadi banyak airnya mengalir dengan deras. Sungai tersebut cukup dalam. Anak-anak remaja ini mereka berdoa. Mereka dengan tangan dan berkata, kalau Petrus jalan di atas air, kita juga bisa jalan di atas air. Mereka pakai Matius 14 ayat 29. Dan apa yang terjadi saudara? Mereka berjalan bukan di atas air. Mereka berjalan di dalam air dan di bawah air. Mereka tewas semua. Wah, orang-orang yang tidak percaya di Korea Selatan berkata, mana tuh orang Kristen punya Tuhan? Kok tidak menolong mereka? Kok gak ada mujizat? Saudara-saudara, masalahnya adalah apa? Anak-anak remaja itu, mereka memakai logos bukan rema. Di dalam peperangan rohani, kita memenangkan peperangan rohani. Ketika kita ada kebutuhan, saya mengatakan selalu saudara, iblis itu selalu punya strategi distraction, ya, membuat kita jadi kehilangan fokus. Dan kita seringkali kehilangan fokus saudara. Karena kenapa? Karena ada masalah, karena ada kebutuhan. Jadi kita kehilangan fokus dan seperti Tuhan Yesus yang lagi berpuasa dan lapar. Iblis datang membuat distraction. Membuat Yesus tidak fokus lagi. Kepada apa? Kepada puasanya. Karena iblis berkata, jika engkau sungguh-sungguh anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Tetapi Tuhan Yesus memiliki rema. Ini yang penting saudara untuk kita miliki dalam peperangan rohani. Yusuf ketika dalam keadaan gundah gulana. Karena mengetahui yang namanya Maria mengandung. Yusuf diam-diam mau menceraikan Maria. Tetapi dalam mimpi mendapatkan rema dari malaikat. Dengan berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Yesus. Menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah kutipan dari Yesaya 7:14. Ini rema. Menangkan peperangan rohani, kita harus melakukan rema yang dari Tuhan. Henry Crowell, seorang yang memiliki bisnis Quaker Oats. Waktu remaja dulu. Dia kena penyakit TBC. Pada zamannya kalau orang kena penyakit TBC, pasti madesu. Masa depan suram. Karena gak bisa kerja di pabrik. Puji Tuhan, Henry Crowell diajak temannya ke gereja. Dengar firman Tuhan. Dengar Injil Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Buka hati buat Tuhan Yesus. Mengalami Kristus dalam hidupnya. Mengalami kasih Tuhan. Saudara-saudara, sejak itu dia mempercayai firman Tuhan. Satu kali ketika dia bergumul untuk sakit penyakit TBC-nya itu, dia mendapatkan rema Ayub 5 ayat 19. Dari ayat ini saudara, Henry Crowell memegang janji Tuhan. Saudara, Tuhan menyembuhkan dia dari penyakit TBC-nya. Dan sekarang dikenal sebagai salah satu pengusaha yang Tuhan berkati luar biasa. Bisnis Quaker Oats itu membuat saudara dia dipakai Tuhan untuk membantu pekerjaan Tuhan menjadi berkat. Karena prinsip orang percaya adalah apa? Blessed to be blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Ketika dia meninggal saudara, di dompetnya ditemukan tulisan tangannya dia. Di mana Ayub 5:19 dikutip. Itu menjadi rema buat dia. Setiap manusia saudara, orang-orang yang percaya pada Kristus harus memiliki rema. Harus memiliki air firman Tuhan yang berbicara khusus buat dia. Saya ketika saudara bergumul untuk menjadi gembala di gereja ini, GB Ebenezer. Jujur aja saudara, saya ini pendeta kan
yang sudah mengajar, khotbah kemana-mana. Terus saya saudara ya dibawa ke dalam satu pengalaman untuk diminta menjadi gembala di GBI Ebenezer di gereja ini saudara. Kami bergumul berbulan-bulan. Saudara, saya dapat rema dari Tuhan. Yaitu apa? Dalam kitab Nehemia pasal pertama. Saudara, itu ayat menjadi rema buat saya dan istri. Di mana kami akhirnya melangkah untuk jadi gembala di gereja ini. Martin Luther ketika mereformasi gereja dapat rema di Roma 1 ayat 17. Jadi katanya saudara pada waktu itu gereja Tuhan sedang punya kebutuhan. Jadi gereja pada waktu itu ada kebutuhan besar. Kalau sudah baca dalam sejarah gereja ada namanya perang salib. Perang salib itu menguras keuangan gereja. Dan gereja pada waktu itu saudara juga ada konflik dengan raja-raja di Eropa. Singkatnya adalah gereja lagi butuh uang. Tetapi apa yang terjadi saudara? Gereja mengadakan yang namanya surat pengampunan dosa atau indulgensia sebagai pemasukan di dalam keuangan gereja. Saudara, jadi diperjualbelikan. Nenek-nenek tua kalau tidak bisa beli indulgensia, surat pengampunan dosa, tidak bisa saudara mendapatkan dalam tanda petik statement dari pemimpin gereja bahwa dosanya sudah diampuni. Tapi penjahat, pencoleng, perampok yang punya uang hasil dari rampokan karena bisa beli indulgensia, surat pengampunan dosa, mendapatkan pengampunan dosa. Kira-kira begitu saudara gambaran kasarnya. Saudara, Martin Luther bergumul. Dan ketika dia buka Alkitab saudara, dia menemukan Roma 1 ayat 17. Ayat ini mereformasi gereja. Maka muncullah istilah sola fide, sola gratia, sola scriptura. Istilah saudara reformasi gereja. Di mana saudara kita dibenarkan hanya karena iman kepada Kristus yang telah tersalib. Oleh karena anugerah saja kita mendapatkan keselamatan. Itu rema, itu rema. Saudara, kenapa kita harus punya rema? Karena seringkali iblis mencuri rema. Mungkin di dalam kesaksiannya saudara, dia menceritakan sebelum dia bertobat. Dia berkata ada kalanya kami dapat masuk ke sebuah gereja mencuri firman Allah. Kami akan menempatkan roh-roh jahat di depan, di tengah, dan di belakang gereja untuk merampas firman. Dan kemudian melemparkannya keluar. Rema yang dicuri saudara. Sehingga orang Kristen tidak bertumbuh imannya. Kalau saudara ikut ibadah pada saat ini. Dan sepertinya saudara tidak mendapatkan sesuatu, saudara harus bergumul sungguh-sungguh. Saudara harus berdoa sungguh-sungguh. Saudara harus minta rema dari Tuhan. Supaya apa yang kami hamba-hamba Tuhan sampaikan. Apa yang saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Itu menjadi rema buat saudara. Karena kalau tidak menjadi rema. Maka rema itu akan dicuri saudara. Oleh si iblis. Saya baca saudara kesaksian dari Theodosia Baraka. Pernah konseling. Bukan konseling lah. Ya. Pernah bincang-bincang dengan hamba Tuhan ini saudara. Dia cerita saudara. Dulu sebelum bertobat. Berapa kali menghadiri acara gereja. Dia menyerang hamba Tuhan yang berkhotbah. Supaya apa? Supaya firman Tuhan yang disampaikan tidak diterima oleh jemaat. Remanya dicuri. John Lennon di akhir-akhir hidupnya saudara. Katanya tertarik dengan siaran rohani dari penginjil Billy Graham dan Pat Robinson. Tetapi saudara, istrinya John Lennon yang namanya Yoko Ono. Ternyata ono-ono wae. Kenapa saudara? Karena Yoko Ono itu pegang kuasa kegelapan. Konon katanya John Lennon sudah mau terima Tuhan Yesus. Sudah mau buka hatinya buat Tuhan Yesus. Bahkan katanya dia sempat tulis lagu rohani. Tapi Yoko Ono yang pegang kuasa kegelapan menjadi penghalang. Yang membuat dia saudara akhirnya tidak bertobat. Kita tidak tahu imannya John Lennon seperti apa. Tapi ketika dia mulai tertarik dengan firman Tuhan itu tidak bertumbuh dalam hidupnya. Kenapa? Karena dicuri oleh si iblis. Saudara. Jadi setiap kita harus mendapatkan rema yang dari Tuhan. Bagaimana mendapatkan rema? Saudara, kita harus berdoa setiap hari untuk baca firman. Ketika kita terima rema firman Tuhan, sometimes we receive God's rema words as we are reading or praying with the written words. Jadi ketika kita baca Alkitab entah di aplikasi, entah di Alkitab kita, saudara, itu logos. Tapi ketika kita baca satu ayat, bahkan satu ungkapan, atau bagian tertentu, tiba-tiba kok bicara buat kita. Ya, dan ini berkali-kali saudara. Berkali-kali.
Saya mendengar kesaksian. Ada orang yang lagi dalam perkumpulan, dia baca satu ayat. Ada orang yang lagi sakit, tiba-tiba dia baca ayat saudara yang memberikan kesan kuat sekali. Tentang bila Tuhan Yesus menyembuhkan. Pernah kejadian seorang ibu yang seperti begitu. Dia bergumul untuk sakit penyakitnya. Ketika dibuka Alkitab. Padahal ibu ini baru saja jadi orang Kristen. Baru jadi orang Kristen. Tapi ketika dia buka ayat Alkitab. Dia menemukan ayat oleh bilur-bilurnya. Kamu menjadi sembuh. Dia pegang itu ayat. Dan Tuhan menyembuhkan dia dengan cara yang luar biasa. Saudara, miliki kepekaan terhadap rema firman Tuhan. Kalau sudah lihat gambar ini. Ya, saya suka kasih gambaran seperti ini. Jadi kalau ibu-ibu di dapur bisa pegang panci yang panas, lama-lama tangan ibu-ibu itu akan jadi kapalan. Ya, habis kapalan apa? Mobilan, gitu. Ya. Nah, kalau suami masuk di dapur, pegang panci yang sama, di mana istri pegang dengan tangan kosong, nggak rasa apa-apa. Tapi ketika suami yang belum pernah masak atau sekali-sekali doang lah ke dapur, pegang panci yang panas, si suami pasti kaget. Si suami kamu kata, panas apa nih? Nah istri pasti akan bingung. Istri pegang lagi tuh panci yang panas. Pak, kok gak apa-apa? Bukan sulap, bukan sihir. Kenapa? Karena istri punya tangan. Nih, ya jari-jarinya nih, kulitnya di sini. Udah kapalan. Kenapa banyak orang Kristen kalah dalam peperangan rohani? Ketika kita dalam kebutuhan, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam keadaan sakit penyakit, ketika kita membutuhkan keuangan untuk menyelesaikan masalah hutang piutang, ketika kita membutuhkan pekerjaan, kita membutuhkan jalan keluar dari masalah hidup kita. Saudara, iblis bisa masuk. Iblis bisa menawarkan sesuatu yang membuat kita, saudara, yang membuat kita ditipu, dikuasai, dan dihancurkan. Tetapi kalau kita punya rema yang dari Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, Tuhan berbicara khusus buat kita dalam bentuk rema, maka kita pakai pedang roh itu untuk mengalahkan, mematahkan, dan berkata, ada tertulis, firman Tuhan berkata, si iblis tidak akan menang dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua saudara, eksegesa firman Tuhan. Bagaimana kita menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah, untuk memenangkan peperangan rohani. Yang kedua adalah eksegesa firman Tuhan. Mari kita baca dalam Matius pasal 4. Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kalau kita bandingkan pencobaan di Taman Eden, saudara, iblis si pencoba itu, si ular tua itu memakai firman. Tetapi masalahnya adalah apa, saudara? Iblis mengurangi kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara nanti kita akan lihat, saudara, yang namanya iblis itu selalu memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, mengacaukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat, saudara, ketika iblis berkata, saudara, kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini adalah kutipan dari Mazmur 91 ayat 11. Tetapi iblis mengurangi kebenaran firman Tuhan. Coba perhatikan dalam Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, in all your ways. Iblis tahu, saudara, bahwa Yesus adalah Mesias. Dan orang Yahudi percaya bahwa Mesias itu akan datang di bait Allah sesuai dengan Malaikat 3 ayat yang pertama. Malaikat 3 ayat yang pertama menubuatkan kedatangan Mesias di mana? Mesias datang di bait Allah. Tetapi saudara, Tuhan Yesus punya agenda besar, yaitu apa? Yesus datang untuk apa? Mati di kayu salib, menembus dosa manusia. Baru nanti kita akan lihat di akhir zaman, saudara, Yesus akan datang kembali sebagai Mesias. Tetapi saudara, iblis pakai ayat firman Tuhan. Dikurangi di bagian apa? Di segala jalanmu, in all your ways. Saya suka mengatakan, saudara, yang namanya iblis itu mengacaukan ayat firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan,
perintah Tuhan dengan cara apa? Sepotong saja. Asal aja saudara kutip, untuk apa? Kepentingannya si iblis menjatuhkan, mencobai, menguasai, menghancurkan hidup orang-orang percaya. Saudara, tetapi kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan Yesus berkata kepada si iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Mencobai Allah adalah tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga memaksa Allah untuk mengikuti keinginannya. Kenapa? Karena kalau Yesus menjatuhkan diri dari hubungan baik Allah, itu bukan perintahnya Tuhan, bukan kehendaknya Bapa di sorga. Itu namanya mencobai Allah. Sekali lagi, mencobai Allah adalah tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sehingga memaksa Allah untuk mengikuti keinginannya. Seperti tadi kisah anak remaja di Korea Selatan, remaja-remaja Kristen yang tewas tenggelam di sebuah sungai. Itu yang namanya mencobai Allah. Tapi poinnya apa saudara? Iblis memakai firman Tuhan dengan tujuan untuk apa? Mengacaukan kita saudara punya iman, menguasai kita. Ajaran sesat saudara modelnya persis seperti yang iblis lakukan. Mengurangi firman Tuhan, menambahkan firman Tuhan, memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Tipuan iblis di Taman Eden adalah apa? Memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan dengan berkata kepada perempuan itu, kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saya suka memperkenalkan saudara beberapa buku literatur yang menggambarkan penyesatan. Wayne House dalam bukunya yang cukup tebal saudara, saya punya dalam versi bahasa Indonesia, memberikan data. Ada yang sesat, cult, sekte-sekte yang sesat, yang pengikutnya bukan 1-2 orang, ribuan pengikutnya, tapi mereka tersesat. Itu strateginya iblis. Kenapa? Karena iblis itu pakai ayat buat kepentingan sendiri. Itu yang disebut dengan exegese. Ada perbedaan antara exegese atau exegesis dengan eisegesis. Iblis itu eisegesis. Apa itu eisegesis? Lihat nih. Di mana penafsir memakai ayat firman Tuhan, what he wants it to say. Jadi dia pakai ayat buat kepentingan sendiri. Exegesa atau exegesis. Seorang penafsir, seorang percaya, ketika dia baca firman Tuhan, dia buka hati dengan berkata, Tuhan, mari engkau bicara melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mari engkau bicara melalui remamu Tuhan. Ada perbedaan antara eisegesis dan eisegesis. Kalau eisegesis itu saudara, dia udah punya ide. Jadi dia berpikir ini, what idea do I want to present. Udah ada bias. Dia cocoknologi. Saya ulangi lagi, cocoknologi. Ada orang-orang Kristen yang tidak mau vaksin karena terpengaruh oleh hamba-hamba Tuhan yang pakai ayat Alkitab bukan dengan exegesa, tetapi eisegesa atau eisegesis, bukan exegesis. Contoh lagi saudara, orang yang pakai rationya, dunia ini kan sudah million of years, teori evolusi dia percaya. Jadi ketika dia baca dalam kitab Kejadian, kata hari di situ, ini sih bukan hari yang kita kenal pada saat ini. Itu eisegesis. Ya. Jadi cari-cari ayat, ini gak cocok, buang. Ini cocok, ambil. Gak bisa begitu. Saudara, eisegesis. Eise dari luar ke dalam. Dia punya ide. Dia cari-cari ayat. Mana yang cocok nih? Ya enggak. Gitu. Ya. Jadi kalau orang Kristen saudara, dia pukul orang, berantem sama orang, temannya bilang gitu, lu kan Kristen, lu mesti genapi firman Tuhan, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Itu Tuhan Yesus bilang begitu. Terus dia bilang, persoalannya gue gak ditampar, ya, gue ditendang, gak ada ayatnya, jadi gue gebukin balik, gitu ya enggak. Itu eisegesis. Ya, dukun di Ambon itu pakai ayat Alkitab. Saya punya sepupu dulu cerita, pakai ayat Lukas 1:37. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Jadi ambil ayat tuh. Untuk apa?
Dibikin mantra-mantra. Gitu. Ya kan? Itu eisegesis. Tapi exegesis atau exegesa. Keluar dari. Jadi kita baca firman, kita keluarkan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Bukan apa yang kita katakan, taruh cari ayat. Bukan begitu. Di Amerika ada yang namanya gereja LGBT. Pakai ayat Galatia 3:28. Dia kutip. Tidak ada laki-laki atau perempuan. Gitu. Jadi mereka membenarkan praktik LGBT karena pakai itu ayat itu. Ya, yang namanya eisegesis atau eisegesa. Gereja di Singapura. Mereka juga memakai ayat-ayat Alkitab. Untuk membenarkan yang namanya ajaran LGBT. Pakai ayat. Wah, Daud dan Yonatan. Di dalam kitab 1 Samuel. Bercium-ciuman. Daud laki-laki, Yonatan laki-laki. Nah, itu kan sama seperti kita sekarang. Laki-laki sama laki-laki. Saling jatuh cinta. Saudara-saudara, itu yang namanya kita bilang eisegesis atau eisegesa. Itu tidak boleh. Kalau saudara pakai ayat firman Tuhan dengan model yang seperti ini, saudara dijebak oleh si iblis. Karena iblis pakai ayat dengan model eisegesis. Waduh, ini pelajaran yang dalam, saudara. Ini hanya khusus buat orang yang belajar di sekolah teologi. Tetapi khusus buat saudara pada hari ini, saudara. Firman Tuhan saya harus sampaikan buat saudara. Supaya saudara jadi orang Kristen. Bukan yang membaca ayat Alkitab dengan spot-spot. Mencari ayat Alkitab untuk membenarkan diri sendiri. Membenarkan perbuatan saudara. Membenarkan dosa saudara. Membenarkan kepahitan saudara. Membenarkan perbuatan saudara yang menyimpang dari firman Tuhan. Tapi saya senang ada orang yang namanya Veronica Wong. Kami pernah sama-sama seminar di gereja berwaktu yang lampau. Dia belasan tahun, saudara. Padahal sudah ke gereja. Dia ke gereja sama pasangan lesbiannya. Ke gereja sama pasangan lesbiannya. Bertahun-tahun. Karena kenapa? Karena dia pakai alasan. Bahwa Tuhan mengasihi dia. Saudara, saya pisahkan antara mengasihi pribadi orang yang melakukan praktek LGBT, yang terjebak oleh perbuatan LGBT, dengan pribadi dan perbuatan. Kalau pribadi Tuhan mengasihi, tapi perbuatan tidak. Tidak. Tuhan mengasihi Sakius, tapi setelah itu Sakius buang tuh yang namanya perbuatan memerasnya sebagai seorang mengucuk cukai. Jadi artinya apa, saudara? Veronica Wong dulu, dia dengar firman Tuhan, dia pakai ayat Alkitab untuk apa? Membenarkan perbuatannya yang sebenarnya menyimpang dari ayat Alkitab. Tapi satu kali dia berremang dari Tuhan. Ketika dia baca Alkitab, memang dia cerita, saya cuma pegang Alkitab, buka aja. Dia nggak tahu, saudara, waktu itu lagi dalam keadaan bermasalah. Ketika dia buka, ini dia, saudara, ini remanya. Dia dapat Roma 1 ayat 25 sampai 32. Langsung dia berkata, loh kok bisa gini ya firman Tuhan. Dia kaget, saudara. Firman Tuhan pedang bermata dua membuat dia, saudara, sadar bahwa dia selama belasan tahun praktek lesbianisme. Datang ke gereja dengan pasangannya. Itu adalah perbuatan yang menyimpang dari firman Tuhan. Saudara, sejak itu dia bertobat sungguh-sungguh. Dia tinggalkan praktek LGBT-nya. Dia tinggalkan yang namanya praktek hubungan dengan sesamanya. Dan dia menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Dan sekarang Veronica Wong bersaksi di mana-mana bagaimana Tuhan memulihkan hidupnya dari praktek hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, itulah sebabnya saya selalu mengajak jemaat Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Membaca firman Tuhan. Bukan hanya membaca, merenungkan, tapi melakukan firman Tuhan. Dapatkan rema, belajar firman Tuhan, dapatkan eksegesa. Apa yang firman Tuhan katakan tiap hari. Memiliki prinsip hidup, no Bible, no breakfast. Setiap hari baca firman. Saya selalu, saudara, pagi-pagi, saya dapat ayat firman Tuhan. Saya bagikan di Instagram saya. Saya berkata, ini rema Tuhan buat saya hari ini.
Dan kalau kita praktekkan seperti ini saudara, maka kita percaya kemenangan yang dari Tuhan. Ketika Tuhan berbicara buat kita, kita pakai itu sebagai pedang roh. Ketika iblis mencobai kita, ketika iblis mau mengatakan sesuatu yang sepertinya itu sebagai jalan keluar dari masalah hidup kita, tapi kita gunakan firman Tuhan. Kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, saya adalah orang-orang yang telah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya adalah orang-orang yang bisa mengasihi. Saya adalah orang percaya yang bisa hidup dalam kebenaran. Ketika iblis berkata, kamu orang muda, kamu tidak mampu hidup dalam kekudusan. Tapi kita pakai firman Tuhan berkata, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan firman Tuhan. Maka kita menggunakan pedang roh dan jadi pemenang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama saudara, kita berdoa. Mari kita bersyukur. Mari kita berdoa bersama, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Dimanapun jemaatmu berada pada saat ini, biarlah Tuhan berbicara kepada kami secara khusus. Ada rema yang kami dengar, yang Tuhan berikan buat setiap kami. Biarlah setiap kami Tuhan yang saat ini mungkin sedang dalam kebutuhan tertentu. Ada yang sakit, ada yang punya masalah keuangan, masalah rumah tangga, mungkin juga masalah konflik dengan orang lain. Nah, ada suara-suara yang kami tahu itu bukan suara dari Tuhan, yang membuat kami jadi tawar hati, yang membuat kami malah hidup dalam kebencian, sakit hati, amarah, tidak bisa mengampuni, yang membuat kami jadi putus asa, lemah. Tetapi biarlah Tuhan berbicara buat kami, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Tuhan yang menyertai kehidupan kami, Tuhan yang berfirman dan firman-Mu digenapi. Tuhan Yehova Jireh, Tuhan gembala kami yang baik, yang menuntun kami ke yang tenang, rumput yang hijau. Biarlah Tuhan berbicara buat kami. Ini menjadi pedang roh buat setiap kami, sehingga iblis tidak punya tempat berpijak dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa Tuhan, kalau jemaat-Mu pada saat ini sedang dalam kebutuhan, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan kelepasan, membutuhkan keajaiban, membutuhkan mujizat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib dan luar biasa, penolong buat setiap kami. Terima kasih Bapa untuk saudara kami yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Untuk saudari Kui Culan, saudari Felicia Simanjuntak, Bapak Irving Lawalata, Bapak Andreas Lili, Ibu Inge Stefani Basuki, saudari Novemio Dina Marintan, adik Maswell Montolalo, Bapak Hendro Haryono, Bapak Dede Syahrun, Ibu Sriyanti Atmojo, Ibu Martina Wanggai, saudara Paulus Wahyudi Wimanjaya, adik Darren Juan Herawan, adik Giselle Nahumuri, adik Ivan Natal Sande, adik Aletia Celeste Tambu Bolon. Bapak, kami berdoa Tuhan memberikan berkat yang khusus buat anak-anakku ini yang berulang tahun. Biarlah setiap kami Tuhan boleh mempercayai akan janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kami. Karena masa depan hidup mereka, pengharapan mereka ada dalam tangan Tuhan yang ajaib. Kami mau berdoa Tuhan untuk Indonesia. Biarlah kami tetap percaya pemulihan, keadaan yang lebih baik, pengharapan ada atas bangsa ini. Dan kami akan terus berkata, memperkatakan perkataan iman buat Indonesia. Shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia. Indonesia dalam berkat Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa untuk jemaat Tuhan yang tetap setia beribadah dan mendukung pekerjaan Tuhan. Berkati Tuhan persembahan persepuluhan, berkati persembahan pelayanan, berkati persembahan diakonia, misi EH Peduli, sponsorship Mini Battle. Tuhan, Engkau memberkati persembahan anak-anakmu ini, dipakai untuk pelebaran kerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada saat ini. Kami percaya penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan yang besar buat kami menjadi orang-orang percaya yang kuat, yang berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus Yesus. Sebentar Bapak, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami mohon berkat khusus dari Bapak di sorga. Mari saudara, angkat tangan saudara sebagai tanda bahwa saudara bersyukur untuk rema firman Tuhan yang secara pribadi saudara terima. Firman Tuhan yang bicara khusus buat keadaan saudara pada saat ini.
Sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang menggunakan pedang roh untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha, pekerjaan dan pelayanan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan pimpinan, pengurapan dan kebenaran Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, firman Tuhan adalah pedang roh. Kita harus mendapatkan rema yang dari Tuhan. Amen. Baca firman Tuhan dengan benar. Jangan sepotong. Karena cara kerja iblis adalah apa? Suka memutarbalikan kebenaran firman Tuhan. Miliki firman Tuhan yang hidup dan benar. Maka kita menjadi orang-orang percaya yang memenangkan peperangan rohani. Gunakan firman Tuhan. Amen. Supaya apa? Supaya setiap kali iblis mencobai kita kalahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah sepanjang minggu ini kita terus hidupi firman Tuhan. Amen. Kita percaya firman Tuhan kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang dan selama-lamanya. Pakai firman Tuhan itu menjadi pedang roh kita. Amin. Dan Tuhan. tetap selalu mengikuti prokes 6M. Dan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas dan interaksi, serta meningkatkan imun dan iman. Amin. Kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang bersama Tuhan Yesus. Stay healthy and God bless you all. Amin. Tuhan memberkati. Ada kuasa dalam nama Yesusku.